Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel ini, channel yang membahas tentang bahari, dan sejenisnya. Sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe, like, dan selamat menyaksikan. Kalau kamu hendak menangkap ikan di kali, ada dua cara yang kamu pertimbangkan. Pertama, dengan menggunakan jala. Kedua, dengan menggunakan bahan peledak, manakah cara yang sebaiknya kamu pilih? Menurutku menangkap ikan dengan menggunakan jala. Dengan menggunakan jala, kita dapat menjaga biota alam yang lain. Berbeda jika memakai bahan peledak yang dapat membunuh ekosistem yang lain seperti merusak terumbu karang yang seharusnya menjadi tempat ikan-ikan kecil. Bismillah. Menjala ikan bagiku adalah amalan yang menyenangkan karena olahraga sambil menjemput rezeki bagi keluarga. Kapan waktu? Jalannya dari mana? Di tempat-tempat seperti apa yang bagus menjala serta apa saja ikan yang diperoleh akan dibahas di sini. Kapan menjala? Bagi saya menjala itu ada dilakukan pada saat libur sekolah, tidak ada lauk makan, dilakukan pagi hari, jelang zuhur atau sore hari jelang malam. Jika libur datang saya akan senang sekali pulang ke kampung menemui orang tua, adik-adik, kakek dan nenek. Saya akan dengan senang sekali mengambil jala di tempat penggantungannya. Ayah punya sejumlah jala ikan yang ia buat sendiri. Yang menjala hanya kami bertiga yakni ayah, kakek dan saya. Adik saya perempuan dan laki-laki. Yang laki-laki masih kecil. Biasanya saya menjala sehabis subuh, jelang zuhur atau jelang malam. Tempat-tempat yang saya datangi adalah di hilir lubuk atau palung sungai, muara. Anak sungai, di hilir batu, di hulu lubuk dan di pinggir sungai. Setiap kali menjala saya memperoleh ikan. Ikan yang saya dapatkan dalam bahasa mana adalah mungkus, ikan betina atau palau, kepiat, garing, semah, bergingit, sepedak, gabus, bujuk dan pelus. Jala dibuat oleh ayah. Kalau hari hujan ayah saya tidak tidur atau ngobrol tetapi dia membuat jala atau memperbaiki yang rusak. Dia lakukan itu bertahun-tahun. Jala yang ayah buat ada yang pakai timah berat ada yang ringan. Saya pilih yang ringan. Yang menarik dari tugas saya menjala adalah bahwa sesudah saya tiba membawa ikan pulang ibu dan adik-adik susah menyiapkan kuah gulai untuk memasak ikan yang saya dapatkan. Segera saya pulang bawa ikan mereka diperintahkan ibu untuk menyayang atau membersihkan ikan, lalu memasak gulai ikan. Jika ada ikan yang enak maka itu untuk Dang atau Abang Supli, si penjala. Tetapi saya tidak otoriter. Saya bilang pada mereka kita makan sama-sama saja. Bahagia sekali hidup, kami karena hidup sederhana tapi saling menyayangi satu sama lain. Kini adik-adik saya sudah mapan semua. Selain itu, ukuran jala di laut sudah pasti lebih besar dibandingkan jala di sungai, karena di laut sasaran untuk mengembangkan jala sangat luas tanpa ada penghalang. Nah hal ini tentu sudah jelas berbeda dengan menjala ikan di air sungai, air tawar. Sedangkan di air sungai kita terbatas menggunakan jala besar kecuali sungainya lebar. Sesuaikan ukuran rajut mata jala dengan ikan yang akan ditargetkan. Jika jala yang Anda bawa matanya besar, sedangkan ikan di sungai tersebut kecil-kecil tentu Anda tidak akan bisa mendapatkannya. Karena ikan tersebut tidak menyangkut di jala dikarenakan mata, sasaran ikannya terlalu besar. Jadi semua harus disesuaikan. Setelah semua sesuai silahkan Anda beraksi menjala di sungai. Caranya, saat Anda akan meleparkan jala silahkan jalan pelan-pelan tanpa bersuara. Jika Anda berjalan sesuka hati dengan suara agak berisik maka ikan-ikan yang akan Anda targetkan akan lari duluan sebelum Anda melemparkan jala. Karena ikan di sungai lebih sensitif dibandingkan ikan di laut. Jaga posisi melemparkan jala dengan sasaran yang Anda targetkan. Usahakan posisi Anda jauh sebisanya dengan sasaran supaya ikan-ikan yang Anda targetkan tidak kabur bersembunyi. Terakhir, untuk mendapatkan hasil lebih banyak silahkan Anda taburkan makanan yang disukai oleh ikan yang ada di sungai tersebut, dan untuk mulai menjalannya jangan menurutkan aliran air dari atas ke bawah tapi mulailah dari bawah ke atas. Baiklah mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada postingan kali ini. Jika terdapat tulisan yang kurang menyambung mohon dimaklumi saja. Karena yang menulis ini hanya seorang blogger newbie yang masih banyak belajar dalam menyampaikan sesuatu. Untuk Anda yang ingin bertanya silahkan isi kolom komentar di bawah ini.